Dan sinarnya di pagi hari demi bulan apabila ia mengiringi demi siang hari bila menampakkan dirinya di malam apabila ia menutupi demi langit beserta seluruh binaannya demi bumi serta yang ada di hamparanya demi jiwa dan penyempurnaannya. Sinarnya di pagi hari di bulan apabila yang mengiringi di siang hari bila menampakkan dirinya di malam apabila yang menutupi demi langit beserta seluruh binaannya demi bumi serta yang ada di antaranya demi jiwa dan seluruh penyempurnaan. Oh, subhanallah, Allah, subhanallah, Allah, subhanallah, Allah, subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari demi bulan apabila yang mengiringi demi siang hari bila menampakkan dirinya demi malam apabila yang menutupi demi langit beserta seluruh binaannya demi bumi serta yang ada di antaranya. Kami menunggu di belakang, insyaallah, insyaallah sehat ya. Dan sinarnya di pagi hari demi bulan apabila ia mengiringi demi siang hari bila menampakkan dirinya malam apabila ia menutupi demi langit beserta mati. If you're planning to go for Hajj in 2025 and you live in the UK, US, Europe, or other Western countries, the only official way to book your Hajj is through the Nusuk platform. It might feel confusing at first, but I'll guide you step by step so you can book with confidence. First, visit hajj.nusuk.sa and create an account using your email and passport details. Make sure your passport is valid for at least 6 months after your expected return from Hajj. Once you're signed in, select your country of residence. This helps the system show you the available packages for your region. When registration opens,
you'll be able to browse the available packages. There are both economy and premium options, with details about hotels, transport, meals, and group services. Some packages include flights, while others don't. So always double check before booking. Before booking, you'll need to upload your documents. A clear copy of your passport, a passport-style photo, proof of ACWY meningitis vaccination, and any additional documents if requested. Once your documents are verified, you'll activate your Nusuk e-wallet and proceed to payment, usually paid in full through a secure online method. After a successful booking, you'll receive confirmation of your Hajj visa and, if applicable, your flight details. It's important to act quickly because packages often sell out fast, especially from countries like the UK. If you don't see any packages available, keep checking. New slots sometimes open up in later phases. And remember, always book through the official Nusuk website. Avoid unofficial agents or links, as they're not authorized and could lead to scams or invalid bookings. May Allah make your journey easy, accept your Hajj, and allow you to witness the blessed days of Dhul Hijjah in Makkah. Ameen. Nusuk Hajj, the official gateway for pilgrims, empowered by Ministry of Hajj and Umrah. To improve pilgrims' Hajj experience, the ministry is launching Nusuk Hajj portal to enable pilgrims all over the world to purchase Hajj service packages and obtain Hajj visa easily without interfering with external agencies. Current countries. Nusuk Hajj currently covers more than 58 countries in Europe, South and North America, in addition to Australia and New Zealand. The strategic goals of Nusuk Initiative: providing equal opportunities for all Muslims who wish to perform Hajj from targeted countries, facilitating procedures and ease of applying Hajj and issuing online visas, saving financial costs for pilgrims while ensuring the high quality of services, providing a secure technical environment subject to international data protection standards, enhancing Saudi Arabia's position and rooting its care for the guests of Allah. Service packages offered through Nusuk: housing services, transportation services, catering services, holy mashair services, flight services, multiple secure payment channels, validating essential documents for issuing online Hajj visa. Pilgrim's journey in Nusuk. Register in the portal. Browse service packages. Book a package. Pay through one of many payment channels to complete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah, Pak Haji Bukhari sehat. Ya, alhamdulillah. Ini saya on-kan dulu ya. Ya. Barusan sampai rumah. Baik, tambah ganteng aja, Pak. Baru nyampe rumah nih juga nih. Sehat, Baik. Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Baik, ini saya absen sebentar. Ada Bi Gofur, ada Pak Diki, ada Pak Hari, ada Pak Jumri, ada Pak Sena, ada Bu Sopi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Haji Abi Gofur yang telah mengundang kami sebagai mitra dari Nusuk Hajj, yang mana kami sudah pernah berbincang-bincang terkait paket-paket kami, di mana paket-paket kami sudah berjalan selama 3 tahun beruntun ya. Insya Allah di tahun 2026 adalah paket kami yang di tahun 2026 adalah paketan yang di keempatnya. Baik, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan kesehatan, iman, ihsan dan Islam serta nafas yang hari ini telah kita hirup. Insya Allah kita diberikan kemudahan
dalam kehidupan ini, kita diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Salam dan sholawat kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW bersama dengan keluarga dan para sahabatnya. Baik, perkenalkan nama saya Arif Bukhari. Alhamdulillah hari ini saya ditunjuk sebagai host yang membantu untuk bisa memberikan sebuah penjelasan terkait paket-paket atau sebuah wacana ya, terutama sebuah wacana bagaimana era di tahun di tahun 2025 ini memang sangat berbeda hajinya. Tidak seperti dengan tahun-tahun 2024, 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di Saudi sendiri tahun 2025 kemarin yang kami ikutin yang kedua kalinya ya, saya sama istri alhamdulillah berangkat di tahun 2024 dan 2025. Ini khusus ya yang di tahun 2025 ini hajinya nggak terlalu banyak Pak Haji. Jadi cuma Ya, 1,6 juta, nggak sampai 1,7. Dan yang 10% adalah kuota domestik. Nanti kita akan jelaskan kuotanya itu terdiri dari apa aja, kenapa sekarang kemarin dari tahun kemarin banyak sekali visa mujamalah yang dari instansi government to government itu banyak dikurangin. Kenapa Furoda itu tidak masuk ke dalam nusuk? Nanti kita akan jelaskan one by one, satu persatu melalui sebuah visual. Dan Saudi mengatakan bahwasanya 1,6 juta ini adalah haji yang paling sukses di antara haji 30 tahun ke belakang. Kenapa? Karena duitnya ngumpul semuanya di Saudi. Jadi ini menjadi sebuah wacana bahwasanya start di tahun 2025 semua under nusuk dan Bapak Ibu mungkin bisa ketahui kalau Bapak Ibu kemarin hajian atau pada saat mau umroh ya, pada saat umroh mulai start di bulan Muharram itu sudah mulai dibuka ininya musim umroh di musim pertama itu Bapak Ibu pasti akan banyak melihat ada sebuah slogan ataupun baliho-baliho besar yang bertuliskan without no hajj without nusuk. Artinya adalah di sini yang berlaku bukan sebuah visa sekarang, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah izin dari nusuk. Jadi kemarin yang perlu kita kaji ulang juga dari beberapa yang reguler pun ya itu pun juga banyak sekali yang masih tersendat di nusuknya meskipun mereka mempunyai visa haji. Nah, nanti Bapak Ibu bisa telaah di belakang kemarin-kemarin ada sekitar 35.000 jamaah reguler yang under Kemenak pun juga mengalami hambatan kenapa mereka tidak bisa masuk dan terkendala pada saat masuk di Mekah itu tidak bisa mendapatkan nusuk atau tersendat di nusuknya. Jadi sekarang ini yang berlaku adalah nusuk bukan visanya aja. Jadi visa ini bisa saya katakan visa ini hanya perizinan keluar masuknya di Saudi Arabia. Jadi nanti di nusuk itu ada dua kuota yaitu internasional dan domestik. Baik, ini saya buka hanya sebagai wacana aja. Nanti selebihnya dan sejelas-jelasnya akan dijelaskan, didetailkan oleh Ibu Rina Damayanti. Baik, Pak Haji, saya mohon ya, izin dulu, saya buka dulu. izin, Oke, izin. Ya. baik. Ya, Mau memberikan sambutan mungkin. oh ya, mungkin dari Abi Gofur akan bisa memberikan sambutan dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Haji Buhori bersama Ibu Hajah Rina yang sudah memberikan izin dan waktunya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan diawali di hari Jumat dengan hari yang baik. Insya Allah, biiznillah, semua apa yang kita ikhtiarkan ini dari penundaan haji tahun kemarin yang sebetulnya sudah tidak asing lagi beritanya di mana-mana bahwa ini kesalahan murni bukan dari pihak travel, bahwa ini adalah pure murni dari keputusan Arab Saudi yang mengakibatkan banyak faktor keberangkatan yang tertunda. Bahkan alhamdulillah akhirnya banyak terkuak misteri-misteri yang terjadi pada berita di kalangan sosial media ya Pak Haji ya. Maka dari itu kami pun mengundang Pak Haji, ini adalah rekan-rekan, sahabat-sahabat dan mitra-mitra saya yang insya Allah mereka ini kemarin sudah mengamanahkan kepercayaan untuk hajinya bersama travel kami sebelumnya.
karena ada kendala kemarin Furoda tidak berangkat seluruh dunia, yang akhirnya mungkin ini adalah bentuk ikhtiar Allah mempertemukan Ana dengan Pak Haji Buhori yang selaku penggiat nusuk haji yang sudah berpengalaman, dan Ana pengen men-share, berbagi ilmu kepada rekan-rekan Ana untuk memberikan edukasi bagaimana haji tahun 2026 ini seperti apa nanti perjalanannya dan bagaimana nanti teknik perjalanannya. Ana minta bantu, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah beri semua kemudahan lewat wasilahnya nusuk haji Pak Haji Buhori dan Bu Hajarina ini yang sudah berpengalaman beberapa tahun ini memberangkatkan haji. Mungkin itu aja Pak Haji dari Ana, tidak banyak berkomentar karena Ana sendiri juga berharap tahun ini dengan istri bisa bareng bersama rekan-rekan sahabat-sahabat Ana yang sudah niat hajinya dari tahun kemarin. Mungkin Allah catat dan insya Allah mungkin di tahun depan kita bisa pergi bersama keluarga bareng-bareng suami istri lewat wasilahnya nusuk haji yang sudah diprogram matang, diprogram legalitasnya oleh Pak Haji Buhori. Insya Allah mungkin itu aja, biar mempersingkat waktu. Silakan Bu Haji Rina dan Pak Haji Buhori untuk menjelaskan detail teknis semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share. Ya. Ya, bisa dilihat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang edukasi haji nusuk ya, sesuai dengan perubahan aturan pemerintah Saudi di tahun 2025 kemarin. Izin perkenalan dulu ya, saya dengan Rina Damayanti dari Nusuk Center. Sedangkan tadi yang berbicara, alhamdulillah manajer kami sekaligus suami saya yaitu Bapak Arif selaku manajer dari Nusuk Center dan Nusuk.biz. Kami berdua alhamdulillah sudah dipercaya untuk tahun ketiga untuk melaksanakan dan membantu mendampingi serta melayani konsultasi untuk haji, terutama di jenis haji nusuk atau lokal haji di Saudi. Dan alhamdulillah kemarin juga 2 tahun berturut-turut dipercaya sebagai tour leader di bis yang diberangkatkan. Dan perusahaan kami di sini sudah tahun kelima di 2026 ini, insya Allah tahun kelima dalam memberangkatkan paket serupa yaitu haji paket nusuk ya. Saya langsung aja. Tadi sudah diputar ya di klip dari channel yang ada di Saudi. Ini menjelaskan tentang bagaimana Saudi mulai memberlakukan haji jenis paket nusuk, dan di sini sebenarnya saya sudah memberi edukasi live. Ini ada sekitar durasi 15 menit. Mungkin nanti akan saya share di grup saja. Jadi untuk mempersingkat waktu. Jadi sebenarnya untuk presentasi saya ini bisa disingkat dalam waktu 15 menit ya. Ini nanti bisa saya share di grup. Dan ini adalah salah satu testimoni dari media Saudi kemarin setelah haji selesai. Kami diwawancarain dan alhamdulillah ini semua kru yang bertugas. Ada salah satu manajer kami, salah satu tour leader, dan 2 alumni jamaah haji kami yang qadarullah memang masuk klinik untuk berobat dan mendapat pelayanan super instan dan sangat tangkas, memperlihatkan bagaimana skill dari SDM petugas kesehatan Saudi yang ada dalam maktab lokal haji atau maktab paket haji nusuk. Nah, ini selayaknya kita simak karena ini berisi beberapa testimonial langsung dari media Saudi. Untuk tahun ini mungkin kalau digambarkan secara umum, pelayanan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi itu jauh lebih baik dari tahun kemarin. Semuanya lebih cepat dan juga penanganan medisnya. Alhamdulillah fasilitas yang diberikan sangat bagus, sangat menunjang sekali untuk kesehatan para jamaah. Hanya saja pengalaman untuk yang ketiga kali ini,
terutama di tempat ini sangat betul-betul memuaskan, ditunjang juga dengan tempat makan dan lain semuanya serba higienis, serba bersih semuanya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menikmati dan merasakan pelayanan yang luar biasa dari syarikat-syarikat yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia sendiri. Program-program yang disediakan oleh pemerintahnya itu sangat membantu sekali untuk kita berangkat haji. Jadi kita di stasiun kereta itu mengantri panjang. Nah, ibu ini terdesak, ya, terdesak, oksigen kurang, lalu mata berkunang-kunang, bercucuran air keringat, ya Bu, seperti mau pingsan. Akhirnya ada yang melapor, ini ibu sakit. Akhirnya di blok D itu dibuka sama petugas, diambil, lalu didorong ke klinik yang ada di stasiun. Ibu itu langsung ditangani, ditidurkan, terus dikompres, dikasih air minum, beberapa lama kemudian, alhamdulillah ibu itu segar kembali. Saya kedesak-desak, lalu berkunang-kunang, mengeluarkan keringat, berkunang-kunang itu, terus saya nggak tahu. Penanganan kesehatan katanya normal. Saya minum minuman saya sendiri itu. Katanya dokter kecapean gitu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, semua prosesnya cepat ya. Kita nggak terlalu banyak mengantri, tapi ditangani dengan cepat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu testimonial tentang salah satu manfaat dari asuransi kesehatan, asuransi rawat inap, serta asuransi kecelakaan yang difasilitasi pada paket lokal haji nusuk, di mana memang pelayanannya sangat cepat, tangkas, dan real time. Beberapa ambulan petugas itu ada pada beberapa meter di setiap ujung-ujung maktab, maka ketika ada jamaah yang memang mengalami gangguan kesehatan, itu bisa kita temukan banyak sekali ambulan. Dan ternyata pelayanan ini berbeda dengan jamaah paket haji lainnya, terutama seperti yang kita ketahui kemarin waktu 2025 banyak media yang meliputi ketika jamaah haji plus maupun jamaah haji reguler banyak yang mengalami gangguan kesehatan, namun untuk pelayanan pertolongannya tidak secepat dan tidak real time di paket haji nusuk. Nah, kita akan lihat klip tentang paket haji nusuk dan ini kebetulan identitasnya saya sendiri. Kita lihat dulu sebentar. دوما في كل مكان حبك يا روح الإيمان يا ربي أرجو لقاء يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا Ya, baik. Jadi ini adalah salah satu campaign tentang haji nusuk. Saya jelaskan dulu ya. Memang kata-kata narasi nusuk ini memang trending di Haji 2025 ketika pemerintah Saudi memberi aturan baru, yaitu ternyata syarat utama dan prioritas dalam berhaji bukan
tentang visa haji, tetapi lebih ke legalitas yang bernama Nusuk Card atau aplikasi Nusuk yang di Play Store bernama Tawakal. Nah, jadi Nusuk sendiri mempunyai jargon there is no Hajj without permit Hajj. Jadi permit Hajj yang dimaksud adalah kartu nusuk, jadi bukan visa haji. Nanti di sini akan kita jelaskan lebih detail kenapa haji sekarang lebih mengutamakan kartu nusuk daripada visa haji. Jadi keberangkatan haji itu tidak lagi ditopang disyaratkan oleh visa haji itu sendiri, tetapi lebih ke arah nusuk. Jadi di sini tadi sudah tertulis beberapa campaign dari website yang kami ambil dari website Kementerian Agama Saudi. Dan ini adalah penampakan maktab di paket haji nusuk. Dan paket haji nusuk ini berbagai macam nama ya. Ada yang menyebutnya dengan haji dahili, lalu ada yang menyebutkan dengan haji ekspatriat, lalu ada yang menyebut juga dengan domestic hajj atau lokal haji. Nah, yang ini yang paling menarik di dalam paket haji nusuk ini adalah kamar Bapak Ibu. Jadi ini kamar serta nomor bednya dan ini udah ada namanya. Dan ini biasanya sudah didapat dari Bapak Ibu ketika kami belikan untuk paket Masa Air. Jadi paket untuk haji nusuk ini sekarang sangat transparan. Jadi bahkan untuk kamar nomor berapa serta nomor bednya itu sudah ada di dalam paket Masa Air dan bisa terlihat dari aplikasi nomor handphone Bapak Ibu masing-masing. Karena nanti selepas dari pulang umroh maka Bapak Ibu akan diberi kartu Saudi berikut install aplikasi Upshare dan aplikasi nusuk di mana di situ akan terlihat ketika dari travel sudah membelikan paket nusuknya. Dan ini adalah kartu nusuk. Di dalam maktab juga ada kursi pijatnya. Berbagai minuman, makanan, snack 24 jam, serta cafe shop juga 24 jam. Untuk hidangannya menunya internasional. Untuk snack tidak pernah habis karena ketika habis langsung diisi kembali, refill kembali dan 24 jam. Kamar mandi bersih, ganggang bersih, kamar juga bersih. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai pengenalan apa itu paket haji nusuk atau disebut juga domestic hajj. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi paket nusuk ini ada seperti halnya ketika kita melihat persaingan antara aplikasi Gojek, aplikasi Grab, serta jenis ojol kuno ya yang ada di pangkalan-pangkalan. Jadi begitu ada aplikasi Gojek, maka masyarakat tidak perlu lagi mencari-cari atau menelpon ketika dia akan meminta untuk layanan angkutan. Begitu juga ketika adanya aplikasi Traveloka maupun aplikasi tiket.com itu membuat beberapa travel agent yang mungkin ada di pusat kota tutup karena mulai sekarang masyarakat bila ingin traveling bisa langsung menggunakan transaksi yang ada di handphonenya. Ada. Begitu juga dengan adanya nusuk.sa atau yang bisa saya sebut sebagai Travelokanya Saudi, maka ketika masyarakat ingin umroh atau ingin haji, mereka tinggal bisa buka handphonenya dan login di situ. Tetapi untuk negara Indonesia sendiri ternyata aplikasi ini masih belum bisa diizinkan masuk oleh pemerintah Indonesia karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah karena masih perlindungan pelayanan konsumen serta pelindungan beberapa travel agent supaya tidak tutup dari operasionalnya. Jadi
domestik haji ini masih bisa diakses oleh masyarakat kita, tetapi tidak langsung karena masih belum diizinkan platform itu masuk. Maka bisa kita pakai tetapi menggunakan jasa travel agent, atau Bapak Ibu masih bisa menggunakan kuota internasional tapi menggunakan izin negara-negara yang ditunjuk untuk bisa sign in di platform Nusuk. Nah, negara-negara apa saja nanti kita akan bahas di sini. Ya, di sini kita review lagi. Jadi paket layanan Haji Nusuk atau nusuk.sa adalah semacam platform layanan di mana memang masyarakat seluruh dunia yang ingin umroh maupun ingin haji bisa langsung membeli paket-paketnya, dan paket-paket ini sangat lengkap ya. Ada tiket pesawat, lalu ada hotel, lalu ada pemilihan transport, apakah dia menggunakan bis, menggunakan kereta maupun ketika dia issued untuk tasreh raudhoh serta tasreh hajinya. Nah, tapi sekali lagi untuk warga Indonesia tidak bisa sign in secara langsung. Nah, lalu bagaimana? Ya, karena salah satu-satunya adalah dengan menggunakan jasa travel agent. Nah, di sini ternyata haji paket nusuk dibagi dua, satu kuota internasional, satu kuota domestik, di mana kalau kuota internasional Indonesia tidak termasuk. Nah, sedangkan kuota domestik Indonesia bisa ikut, tetapi dengan cara dia harus diberangkatkan dulu ke Saudi untuk mengambil perizinan, yaitu yang namanya IGOMA. Karena dengan IGOMA itu adalah salah satu syarat utama warga asing bisa mengikuti kuota haji domestik dari warga Saudi. Nah, di sini kita lihat beberapa negara yang sudah terintegrasi di aplikasi nusuk.sa. Ternyata di Asia ini Indonesia belum masuk ya. Paling dekat itu adalah Timor Leste. Jadi Bapak Ibu apabila memiliki uzur atau kepentingan, misalkan ikut kursus singkat atau mungkin bekerja di area salah satu negara ini, katakanlah ke Jepang atau ke Korea Selatan, maka Bapak Ibu dengan kartu identitas sementara warga sana, maka Bapak Ibu bisa tetap akan melakukan haji login dari area Korea Selatan atau Jepang. Nah, ini adalah cara bagaimana Bapak Ibu mendapatkan kuota internasional. Lalu bagaimana Bapak Ibu jika melalui kuota domestik? Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama, kuota domestik adalah untuk warga aslinya sendiri. Yang kedua adalah kita-kita sebagai warga luar Saudi, tetapi diperbolehkan memakai kuota warga sana dengan cara kita harus mendapatkan izin kependudukan sementara, atau kalau di Indonesia disebut juga KITAS, kalau di Saudi disebut juga IGOMA. Nah, bagaimana cara melakukan mendapatkan IGOMA sedangkan kita adalah warga masyarakat biasa? Nah, ini biasanya dikerjasamakan dengan pihak konsultan atau pihak travel yang memang terbiasa untuk menghandle kontrak bisnis atau kontrak kerja yang dimana di dalamnya harus memiliki IGOMA. Nah, kenapa haji nusuk ini menjadi perlu dan kenapa haji nusuk ini harus kita mengikuti aturan ini walaupun kita berada di dalam kuota haji reguler, walaupun kita ada di kuota haji plus, karena memang aturan terbaru di 2025 oleh pemerintah Saudi yaitu tidak bisa berhaji tanpa nusuk. Jadi izin haji bukan hanya visa, tetapi yang terutama adalah nusuk. Dan kemarin apabila Bapak Ibu melihat media di bulan Zulhijjah Dzulqa'dah 2025 1446 Hijriah, Bapak Ibu bisa tahu bahwa ternyata banyak sekali teman-teman kita jamaah haji reguler, jamaah haji plus terkendala untuk keluar dari Soekarno-Hatta. Ada yang terpecah dengan tour leadernya, ada yang terpecah dengan ketua rombongannya, ada yang terpecah dengan ketua kloter, bahkan suami istri juga terpecah. Bahkan juga ada yang jamaah lansia yang memang dia diberi privilege untuk mengajak anaknya ikut serta sebagai pendamping, ternyata anaknya masih tertinggal di Suta, sedangkan orang tuanya sudah mendarat di Jeddah. Dan hal ini dikarenakan
pemerintah Saudi tiba-tiba mengeluarkan aturan yaitu haji sekarang harus sign in paket nusuk. Nah, ini yang menjadi kendala dalam handling untuk haji reguler dan haji plus di 2025. Jadi memang segala jenis haji itu sekarang harus menggunakan nusuk. Dan begitu juga terjadi chaos atau terjadi beberapa kendala ya di paket haji reguler serta plus ketika mereka sudah sampai Saudi ternyata mungkin putranya masih di Jeddah baru landing tetapi orang tuanya sudah berpindah ke Madinah. Begitu juga ketika hari-hari Armusna itu ayah, ibu ataupun suami istri sempat untuk terpisah maktab dan tenda Arafahnya lagi-lagi karena dikarenakan dengan aturan nusuk yang mendadak jadi tidak ada atau hampir SDM yang belum punya skill untuk mengisi login di platform tersebut. Nah, jadi membutuhkan waktu yang lama. Ada yang sudah keluar nusuknya beres, maka dia udah bisa masuk tenda dulu, sudah dapat nomor maktabnya. Tetapi anggota keluarganya tertinggal, maka dia masih berada di hotel transit Mina, belum bisa masuk maktab Mina. Nah, ini adalah kendala pilot project aturan Saudi terbaru di 2025. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih dengan prediksi ke depan 2026? Apa yang terjadi trouble jika travel hajinya atau operator hajinya tidak bisa melakukan operating login nusuk? Nah, maka kendalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penolakan di bandara dan ini memang terjadi di 2025 kemarin. Bahkan ada yang memang peraturan tersebut belum berlaku, jamaah sudah tiba di Saudi, ternyata belum bisa masuk Mekahnya. Jadi sudah di Jeddah, ternyata di border Mekah tetap diperiksa untuk kartu nusuknya dan terpaksa beberapa jamaah lebih lama tinggal di Jeddah karena memang login nusuknya belum berhasil. Dan begitu juga terjadi dengan beberapa jamaah yang menggunakan visa amil. Amil di sini bukan amil yang mendapatkan KTP, tetapi adalah amil muwakot atau petugas haji sementara yang memang dibutuhkan untuk mengurus jamaah haji. Nah, ini tidak boleh karena petugas itu memang diharuskan untuk bekerja, bukan berhaji. Maka ini juga mengalami deportasi dan kena denda atau untuk hukuman terbesarnya adalah dibasma yaitu tidak boleh masuk Saudi selama 10 tahun ke depan. Lalu juga resiko ke depan jika kita tidak bisa login nusuk adalah dicegah keberangkatan dari SUTA, lalu ada denda dan sanksi hukum seperti yang saya katakan tadi basma serta resiko denda 40 juta sampai 200 juta per jamaah hajinya. Lalu resiko terbesar adalah sudah lama di durasi stay di Saudi, ternyata ujung-ujungnya jamaah tidak bisa masuk Arafah dan ini juga terjadi di beberapa travel kemarin yang memberangkatkan lantaran memang aturan Saudi terbaru adalah nusuk. Dan ini adalah salah satu campaign dari manajer kami Pak Arif Bukhori ketika berada di Mekah persis seminggu setelah aturan tersebut berlaku. Kita simak dulu klip singkat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Hotel Anjum, di mana di sini kita bisa melihat saat ini di musim haji 2025 seluruh jamaah haji yang masuk ke Masjidil Haram dan yang akan masuk ke wilayah area Masjidil Haram itu wajib mempunyai nusuk. Banyak sekali dari beberapa jamaah yang tidak mempunyai kartu nusuk itu tidak bisa masuk ke area sini, apalagi masuk ke daerah mau tawaf ataupun mau sholat di Masjidil Haram itu tak akan bisa meskipun mereka mempunyai visa haji. Jadi pastikan Bapak Ibu yang akan beribadah di tahun 2025 ini dan tahun 2026 mungkin kelak Saudi akan memperlakukan nusuk adalah yang pertama di luar untuk visa hajinya. Jadi kalau saya bilang visa haji itu untuk masuk ke area Saudi Arabia, baik itu di Riyadh
ataupun di Jeddah ataupun di Madinah. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak bisa mempunyai nusuk, Bapak Ibu tidak akan bisa untuk bisa berhaji. Karena nanti pada saat Arafah, Bapak Ibu wajib untuk mempunyai kartu nusuk yang akan dipergunakan untuk masuk ke area Arafah, Mina, dan wilayah di Jamarot. Jadi pastikan untuk haji di tahun 2026 Anda wajib mempunyai kartu nusuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah salah satu campaign tentang pentingnya nusuk per tahun 2025 untuk aturan baru berhaji. Dan ini disampaikan oleh salah satu pembimbing haji kami, Ustadz Oke. Silahkan disimak. Jamaah yang dirahmati Allah dan jamaah semua calon haji 2006. Alhamdulillah kita sekarang berada di Ka'bah dan semua haji 2025 ini harus menggunakan nusuk aplikasi. Tidak bisa masuk kecuali harus nusuk dan tasrih hajinya. Alhamdulillah kita dari Hajj Indonesia sudah sangat lancar masuk untuk selesai tawaf dan insya Allah jamaah-jamaah bagi yang akan daftar siapkan untuk di tahun 2026. Insya Allah semuanya lancar ya. Alhamdulillah dan semua mudah-mudahan Bapak bisa cepatnya dimudahkan untuk pergi bersama-sama di tahun 2026. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang slide selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih proses haji nusuk, kenapa banyak sekali mereka-mereka travel yang mungkin belum bisa paham atau mengilmui untuk paket login nusuk. Dan ini adalah salah satu timeline pekerjaan dari kami sebagai operator. Insya Allah ini cukup detail ya Bapak Ibu, mungkin silahkan disimak. Yang pertama di sini andai kata sekarang bulan Agustus ya, jadi bulan Agustus adalah masih bulan-bulan penerimaan pendaftaran, di mana syarat utamanya adalah menyerahkan segala data yang valid. Itu datanya sama dengan kayak proses aplikasi untuk paspor, jadi KTP, KK, paspor, minimal 3 suku kata dan expirednya minimalnya di 2027 ya, bukan 2026 tetapi 2027 karena paspor ini diperlukan untuk apply IGOMA atau KTP sementara Saudi. Jadi paspor ini minimal untuk expirednya adalah 2027, 3 suku kata, lalu DP-nya minimalnya 100 juta. Nah, kenapa DP-nya minimal 100 juta? Karena kami akan mengadakan batch 1 untuk apply biometrik dan visa sebagai syarat IGOMA itu ada di tanggal 28 September. Nah, Bapak Ibu juga harus saya jelaskan bahwa untuk proses masuk biometrik itu tidak bisa langsung saya mau biometrik minggu depan, itu nggak bisa Bapak Ibu, karena kita harus inden untuk mengambil wakalah. Wakalah ini adalah salah satu kontrak kerja yang memang harus valid dari kafil atau syarikah yang ada di Saudi yang memang sudah memiliki legalitas PT dan dia diakui oleh pemerintah Saudi untuk membantu penyelenggaraan paket haji di masa R. Nah, biasanya wakalah ini kalau bulan-bulan sekarang itu masih sepi, masih belum banyak request dari beberapa travel atau operator. Nah, untuk pencocokan wakalah ini berserta jenis kelaminnya dan jenis kontrak kerjanya itu kami membutuhkan waktu 1 bulan. Tetapi apabila Bapak Ibu nanti masuk mendaftar atau menyerahkan dokumen ke kami bulan September, maka kemungkinan bukan bulan Oktober kami menjanjikan biometriknya, tetapi mungkin mundur lagi 2 bulan karena bulan-bulan kedepannya itu akan mulai ramai orang-orang untuk masuk ke aplikasi biometrik dan visa. Jadi saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah pekerjaan kita di Agustus adalah menerima data-data pendaftaran jamaah serta menerima pendaftaran DP 100 juta. Lalu insya Allah biometrik pertama ada di batch 1 ada di 28 September dan dibutuhkan kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan untuk keluar visa.
Jadi apabila September ini sudah on schedule, Bapak Ibu bisa biometrik, maka visanya akan keluar sekitar Oktober. Nah, dibutuhkan waktu 1 bulan dari visa keluar atau Oktober untuk mendata Bapak Ibu untuk untuk ke Saudi untuk melakukan umroh. Jadi ketika Oktober visa jadi, maka insya Allah tahap pertama umroh mengambil identitas IGOMA atau KTP ada di bulan November. Nah, ketika melakukan diajak sama kita untuk berangkat umroh, yang sebenarnya bukan umroh tetapi lebih memprioritaskan untuk mengambil IGOMA dulu, maka IGOMA ini apabila cepat prosesnya dengan mesin Abser atau mesin catatan sipil kependudukan yang ada di ATM di operator seperti Mobili itu sebenarnya cepat, paling cuman sekitar 20 menit selesai. Nanti KTP-nya akan jadi sekitar 2 hari apabila mesin tersebut detect-nya lancar. Tetapi apabila detect-nya lama karena berhubungan dengan face detector dan sidik jari, maka Bapak Ibu harus berpindah mesin ke area lain dan ini biasanya makan waktu sampai 4 hari atau 5 hari karena detektornya itu lumayan lama. Nah, ini kami prediksi untuk umroh adalah sekitar 9 harian atau sampai 12 harian. Nah, kalau misalkan sudah selesai proses KTP-nya, maka Bapak Ibu pulang ke Indonesia mendapat legalitas yang namanya huruf auda. Apa itu huruf auda? Yaitu izin cuti karena kita masuk Saudi itu untuk mengambil IGOMA dengan kontrak kerja, maka ketika kita pulang ke Indonesia diberi legalitas yang namanya izin cuti atau huruf auda. Kenapa memerlukan itu? Karena huruf auda ini akan dilengkapi oleh visa yang namanya re-entry atau kembali lagi ketika musim haji. Jadi musim haji itu kita bisa menunjukkan di SUTA, di Soekarno-Hatta adalah IGOMA dan dokumen re-entry. Tanpa ini maka tidak bisa dikatakan ilegal. Tetapi kalau dengan ini berarti Bapak Ibu sudah memiliki syarat untuk legal masuk Saudi di waktu haji, yaitu syaratnya re-entry serta surat kontrak kerja. Nah, jadi prediksinya kami di bulan Desember atau akhir tahun itu adalah semua jamaah atau maksimal ya mungkin 80% jamaah sudah kami bantu berangkatkan untuk ke Saudi untuk mengambil IGOMA. Karena apa? Karena pada Januari jatuh bulan Rojab, Februari Syakban itu biasanya paket nusuk.sa untuk login dan verified serta OTP untuk hajian sudah mulai dibuka, di mana biasanya operator kami sudah bisa melakukan login sebagai jamaah dan melakukan deposit untuk pembelian paketnya. Nah, tentu saja di Desember ini dari operator mensyaratkan jamaahnya untuk semua syarat harus lengkap dan pelunasannya sudah harus di tangan operator. Karena apa? Karena begitu kami sudah masuk login, kami harus mendeposit. Dan sistemnya pembelian di nusuk.sa itu seperti kita beli di Traveloka. Kalau misalkan kita di Traveloka beli tiket pesawat, katakanlah Surabaya Jakarta, itu untuk teman-teman yang mungkin ada 30 tidak bisa kita langsung tarik seat 30, tetapi 9, 9, 9, dan 3. Akhirnya ketemu angka 30. Nah, begitu juga untuk nusuk.sa itu nggak bisa langsung, katakanlah 1 bis ada 45, itu nggak bisa 45 langsung, tetapi 15, 15, terus 15 ya, 15, 15, 15. Jadi memang ketika paket itu sudah tayang di nusuk.sa, maka biasanya paket yang termurah ada di situ itu biasanya 2 jam 3 jam sudah ludes. Dipastikan paket yang basic itu sudah ludes dan menjelang 5 jam, setelah 5 jam biasanya naik ke paket
mahal yang di atasnya. Dan biasanya di Nusuk juga ada beberapa paket, nanti Bapak Ibu insya Allah sekitar bulan Januari Februari sudah bisa melihat paket-paketnya dijualnya harga berapa sih, dan gambar-gambar maktabnya seperti apa itu udah bisa dilihat secara transparan di dalam aplikasi handphone masing-masing gitu ya. Jadi sekali lagi, kesuksesan paket haji domestik adalah bergantung pada kedisiplinan dari jamaah itu sendiri untuk melaksanakan target administrasi dan target dokumentasi serta pengerjaan dari operatornya, kapan dia harus berangkat biometrik, kapan harus berangkat umroh, serta kapan harus mulai login dan OTP di aplikasinya. Nah, lalu ketika Desember ini insya Allah dari grup kita itu sudah akan dimulai kelas manasik haji. Jadi manasik haji ini alhamdulillah kami sudah di tahun kedua ya, kami mempunyai kelas manasik haji dan alhamdulillah sudah didaftarkan di HAKI, Akademi Haji Indonesia, dan ini kurikulum yang diberikan di sana sudah sesuai dengan permintaan dari Kemenak, sesuai kurikulum Kemenak, dan kami mempunyai 7 pemateri yang terdiri dari 3 ustadz, 1 dokter, 1 terapis, serta bagian lega dan tim psikolog, di mana memang untuk masalah kesehatan mental ini kami sangat concern sekali karena kemarin di sertifikasi pembimbing haji itu para pemateri mengamanahkan bahwa memang masalah terbesar dalam berhaji adalah memang 40% ada di masalah mental jamaah. Begitu juga di halaman Kemenak nomor 1, itu juga Kemenak menyatakan bahwa yang diperlukan dalam bekal haji selain memang mengilmui tentang fikih haji serta hikmah haji adalah masalah kesehatan mental itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu PR dari saya sendiri selaku konsultan dan melayani Bapak Ibu calon jamaah haji 2026. Nah, kembali lagi ke sini, di bulan Januari insya Allah masuk bulan Rajab serta Sya'ban, tugas kami adalah login ke dalam masing-masing aplikasi, dan di sini Nusuk ini memiliki 6 platform ya yang sedikit rumit, yang mungkin bagi travel lain yang tidak pernah mengerjakan ini sering salah OTP dan tidak bisa mengoperasionalkan, makanya tasreh haji tidak bisa dicetak. Nah, ini nanti saya juga akan memberi wacana bagaimana platform tersebut harus diisi. Dan di sini di bulan Januari Februari nanti jamaah akan bisa melihat paket-paket masa air yang ditawarkan, bisa melihat foto tendanya, bisa melihat bagaimana kasurnya, bagaimana menu makanannya, bagaimana kamar mandinya, dan berapa kilo dari lontar jumroh jamarot akan terlihat sangat transparan. Bahkan Bapak Ibu akan bisa melihat berapa sih harga HPP-nya paket masa air. Ini akan bisa melihat di sini semua, dan insya Allah ini adalah sangat transparan sekali karena semua operate dari handphone masing-masing. Lalu di sini insya Allah di bulan Ramadan itu tanggal 15 Syawal ditargetkan kami sudah bisa mengeluarkan tasreh haji dari paket pembelian masa air. Jadi tasreh haji untuk paket domestik ini akan keluar bila mana pembeliannya, paymentnya sudah selesai, sudah done, jadi tidak ada cicilan ya, jadi sudah payment full. Nah, tasreh haji akan keluar, di mana biasanya untuk jamaah reguler serta jamaah haji plus itu tasreh haji keluar di bulan Syawal, tetapi untuk haji paket domestik itu di bulan Ramadan insya Allah sudah keluar, di mana Bapak Ibu sudah bisa melakukan tasyakuran atau memberi informasi ke sanak keluarga bahwa insya Allah untuk tasreh haji sudah kepegang dan bisa diperlihatkan maktab mana yang akan digunakan karena semua sudah di tangan ya, jadi sudah tidak bisa disembunyikan travel karena semua serba transparan by digital. Nah, di bulan Syawal minggu kedua insya Allah kita akan mengadakan manasek offline di hotel berupa workshop 2 hari 1 malam. Lalu insya Allah kita akan diberangkatkan di bulan Dzulqa'dah sekitar tanggal 15 atau sampai 20 Dzulqa'dah.
lama haji sekitar 30 hari, tapi tahun 2025 kemarin kita terbagi 3 kloter penerbangan, ada 33 hari, 37 hari, serta 42 hari. Nah, di sini juga ada proses haji yang sangat sempurna. Nanti saya akan jelaskan apa sih keunggulan paket haji domestik dibanding jenis paket lainnya. Ini ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita akan mendapat insya Allah sunnah haji secara sempurna ya. Jadi rukun, wajib, syarat haji serta sunnah haji semuanya insya Allah mumtaz. Dan kepulangan di Indonesia kira-kira tanggal 15 sampai 17 Zulhijjah. Dan ini saya akan menjelaskan breakdown jadwal ya, breakdown jadwal. Saya gunakan kalender Hijriyah bukan Masehi karena memang mudah menggunakannya. Dan ini adalah jadwal baku yang sudah kita kerjakan dari tahun 2022. Jadi untuk pengerjaan haji paket nusuk atau paket domestik ini kami sudah mengerjakannya dari tahun 2022. Waktu itu tidak ada satu bis karena kami sedang mencoba trial. Dan kenapa kami melakukan trial itu di tahun 2022? Karena seperti yang kita tahu tahun 2021 adalah chaos terbesar haji furoda. Waktu itu sempat breakout harga sampai 900 juta di tahun 2021 dan akhirnya kami tidak pernah lagi mengerjakan haji furoda. Dan akhirnya kami menemukan pola haji domestik ini adalah lebih mudah, lebih pasti, lebih murah, lebih mewah, lebih nyaman, serta lebih lengkap panduan rukun syarat wajib serta sunnah hajinya. Nah, ini sekarang kita masuk insya Allah untuk 2026, kita melihat Dzulqa'dah, kita akan masuk sekitar tanggal 15, kita terbang dari Jakarta. Terbang dari Jakarta karena kita memiliki Igoma cukup menggunakan boarding pass saja ya Bapak Ibu. Jadi boarding pass sama tiket kepulangan sudah cukup ini aja karena kita memiliki Igoma. Jadi ketika scan di Suta itu segalanya sudah terlihat. Jadi kita tidak perlu repot-repot menunjukkan paspor insya Allah. Jadi ini kita biasanya masuk Madinah dulu. Ini akan landing di Madinah. Di Madinah sekitar 8-9 hari dan ini memang tahun ke tahun kami menggunakan jadwal yang sama. Di sekitar tanggal 22 Dzulqa'dah ini kita akan masuk ke Mekah. Warna biru adalah Mekah, di mana di sini kita akan melewati Bir Ali. Nah, kita akan melakukan niat untuk umroh tamatuk itu ketika kita ada di stasiun kereta Haromain. Karena perpindahan dari Madinah ke Mekah kita menggunakan kereta, tidak menggunakan bis, sedangkan barangnya kita kargo. Jadi Bapak Ibu cukup membawa ransel saja atau tas kabin, sedangkan barang besar serta oleh-oleh yang dibeli di sini kita bantu pakai kargo untuk langsung diantar ke hotel Mekahnya. Jadi jamaah lebih dipermudah. Nah, untuk penggunaan hotel yang di area Madinah atau Mekah kita semua bintang 5 dan di pelataran. Paling rendah untuk Mekah kita adalah speknya di Anjum. Nah, di Mekah itu rata-rata lamanya 7-8 hari. Lalu di tanggal 29 Dzulqa'dah kita bergerak ke transit Mina. Dan transit Mina itu rata-rata durasinya antara 10 hari sampai 14 hari. Kenapa lama? Karena memang anjuran dari pemerintah Saudi di mana di sini itu stay occupation untuk hotelnya lumayan kredit, maka pemerintah Saudi membatasi ya. Jadi yang sudah di Mekah itu silahkan segera bergerak menuju Mina untuk menempati hotel transit Mina, di mana ini biasanya travel ini mulai mengadakan manasik secara intensif. Nah, ini biasanya kita mengadakan manasik sampai sehari 5 kali. Begitu sholat 5 waktu manasik, sholat 5 waktu manasik, bangun jam 3, sholat tahajud bareng, terus kataman. Jadi benar-benar full. Nanti di sini juga ada cek kesehatan oleh tim medis. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada manasik harian oleh ustadz-ustadz yang bertugas di lapangan. Nah, di sini mulai intensif manasik dan jamaah rata-rata kalau memang mau keluar balik ke Masjidil Haram untuk ibadah-ibadah biasanya harus izin dulu karena takutnya ketularan penyakit, lalu kesehatannya melemah. Nah, itu biasanya kita batasi. Nah, dan di garis ungu ini adalah spesialnya paket haji nusuk atau domestik karena apa? Karena kita mendapat 7 hari full di Maktab Mina.
Sedangkan Bapak Ibu kalau mau ngecek untuk paket haji furoda plus maupun reguler, bahkan furoda yang harganya 1 M sekalipun tidak akan pernah dapat sampai 7 hari di Mina. Kenapa? Karena ini hanya diberikan privilege hanya untuk warganya saja. Sedangkan kita warga Indonesia karena sudah memiliki IGOMA maka diperbolehkan untuk menempati Maktab Mina yang lebih lama. Nah, saya jelaskan ya. Kalau kita masuk ke Saudi di sini kita sudah bisa menggunakan screening handphone saja, yaitu aplikasi Tawakalna yang menunjukkan tasreh hajinya. Jadi ini sampai di Jeddah atau tiba di Madinah maka screening handphone saja atau screening paspor itu juga boleh pakai autogate ya. Sedangkan jamaah haji lain mungkin ditanya satu-satu lihat dong visanya. Nah, kita enggak karena kita sudah warganya. Jadi pakai screening handphone atau pakai autogate. Nah, di sini itu perpindahannya juga pakai screening handphone ya. Di sini juga screening handphone. Nah, baru kartu nusuk ya. Ini saya juga bawa kartu nusuk saya. Eh, Kartu nusuk untuk paket haji domestik ini punya Pak Arief. Ya punya Pak Arief. Ini baru akan dibagi di tanggal 7 Zulhijjah ya, 7 Zulhijjah. Kenapa? Karena legalitas kita yang berupa IGOMA dan aplikasi Tawakalna atau screening handphone itu sudah mencukupi. Jadi ini hanya ceritanya kayak cindera mata ya. Jadi ini sama dengan isi handphone. Jadi screening ini keluar juga isi handphonenya. Nah, ini tanggal 7 pagi akan dibagi kartu nusuknya, maka tanggal 7 sore kita diajak sudah masuk maktab. Jadi di sini sudah masuk maktab. Jadi Bapak Ibu apabila tanggal 8 Zulhijjah itu kan ada yang namanya sunnah tarwiyah ya. Jadi sunnah tarwiyah adalah jamaah haji bisa mengerjakan sholat 5 waktu di area Mina. Nah, sebelum kita masuk ihram haji di sini, maka kita bisa orientasi dulu. Jadi bisa unloading barang, lalu bisa tahu di mana dapurnya, di mana kamar mandinya, di mana bed kita, lalu di mana klinik kesehatannya. Apabila kita memang lelah atau ada sakit-sakit, di sana ada tim dokter yang bertugas, maka Bapak Ibu orientasi dulu. Jadi sangat nyaman istirahat dulu di sini, unloading barang, baru kita subuhnya sudah memulai untuk niat ihram haji. Di sini kita dapat sunnah tarwiyah 5 waktu. Lalu untuk masuk Arafah juga nyaman sekali Bapak Ibu. Kita akan diajak malamnya ya, sekitar jam 8 malam kita sudah masuk ke area Arafah dan malam itu kita orientasi juga di mana kamar mandi, di mana bed saya, di mana restorannya. Maka setelah sholat subuh berjamaah biasanya mudir tendanya akan meminta kita untuk istirahat atau tidur, lampu dimatikan sampai jam 11 pagi untuk istirahat karena 12:30 setelah sholat duhur dan asar qashar berjamaah itu adalah waktu prime time untuk wukuf. Jadi tidak jangan sampai tidur, jangan sampai ngalamun. Jadi jangan sampai lelah. Makanya di sini dipersilahkan untuk istirahat dulu di subuh sampai jam 11. Nah, untuk gambaran maktab serta gambaran tenda Arafahnya nanti ada video klip dari saya. Lalu di sini eh, waktu wukuf selesai sekitar jam 19 malam atau jam 7 malam, itu kita akan diajak masuk ke Musdalifah untuk mencari batu dan istimewanya paket haji domestik adalah lapangan Musdalifah kita adalah bentuknya dikasih permadani, ada makan komplit di sana, lalu ada sofa bed yang dimana Haji Furoda tidak mendapatkan. Mungkin Haji Furoda mendapatkan hanya permadani saja, tetapi untuk haji domestik itu mendapatkan sofa bed. Jadi bagi Bapak Ibu yang lelah dengan wukuf karena terus berzikir, terus berdoa, bahkan mungkin menangis, itu bisa benar-benar istirahat dengan sofa tersebut setelah mencari kerikil. Nah, tiba tanggal 10 pagi, maka di sini nanti akan tentatif silahkan bisa melontar jumroh akobah atau pilihannya tawaf dan sa'i haji dulu. Ini nanti dibicarakan dengan Ustadz pembimbing. Lalu di sini juga saya jelaskan keistimewaan paket haji domestik adalah di hari-hari tasyrik ini malam 11, malam 12, malam 13 kita masih diizinkan
tidur di area maktab, sedangkan haji reguler plus dan furoda sudah mulai dikenakan aturan Saudi yang baru, yaitu harus tanazul Mekah. Apa itu tanazul Mekah? Bersegera meninggalkan Mekah bersegera meninggalkan Arafah setelah dia selesai melakukan lontar akobah. Jadi lontar akobah tidak kembali ke Mina, tetapi silakan kembali ke hotel transit atau ke Mekah. Sedangkan untuk melaksanakan wajib haji dia mabit, maka dia bisa tidur di area Jamarot. Inilah peraturan Saudi terbaru bahwa memang jamaah haji dianjurkan untuk melakukan tanazul Mekah. Sedangkan untuk paket haji domestik tidak ada aturan tanazul Mekah, tetapi dia diperbolehkan diberi privilege untuk tetap berada di tenda Mina. Dan untuk paket haji kami yang harganya 299 ini menggunakan nafar awal, sedangkan yang 355 menggunakan nafar akhir. Nah, tanggal 13 selesai proses haji, maka perpulangan ada di sekitar tanggal 17, nanti mungkin tawaf wadahnya antara tanggal 15 atau tanggal 16. Nah, ini adalah salah satu rincian detail jadwal kita berhaji. Nah, secara singkat, maka saya akan simpulkan bahwa paket haji nusuk ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki paket haji yang lainnya, yaitu yang pertama lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena dengan harga 300 itu sudah plus umroh Bapak Ibu. Dan maktabnya mewah, tendanya mewah, serta lapangan Musdalifah yang mewah dan spesifik mendapatkan makanan dan sofa bed. Lalu lebih awal mendapat tasrih hajinya karena bulan Ramadan sudah selesai semua, sedangkan yang lainnya selesainya bulan Syawal atau Dzulqa'dah. Dan lebih pasti akomodasinya karena Bapak Ibu bisa langsung cek dari handphone masing-masing fasilitas apa saja yang akan didapatkan, bagaimana fotonya, dan berapa nomor bed serta tenda saya. Lalu dengan izin dari pemerintah Saudi, kita diperbolehkan tinggal di Mina lebih lama, maka seluruh proses haji, rukun, wajib, syarat, serta sunnahnya insya Allah mumtaz. Dan ini adalah benefit yang banyak kita dapatkan dari paket haji nusuk. Nah, ini teknis ya sekarang Bapak Ibu, mungkin rada sedikit rumit, tapi memang harus saya jelaskan. Yang pertama, kenapa kemarin banyak sekali travel yang gagal? Karena pertama adalah ternyata kita berangkat ke Saudi itu kita harus download aplikasi Upshare, dan di sini nanti jamaah haji kalau bisa membawa 2 handphone ya, di mana yang satunya itu kalau bisa jangan diutik-utik alias jangan lemot, jangan bercampur dengan aplikasi lain, karena memang karena kita itu segalanya on time, real time, jadi jadwal kereta itu nggak bisa kegeser ke tahap berikutnya, sesi berikutnya tuh nggak bisa. Begitu juga jadwal perpindahan dari Musdalifah, Mina, Arafah itu semua by system. Jadi satu sarekah dengan sarekah yang lainnya itu tidak akan bertubrukan, tidak akan bergeseran di sana. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan melihat bahwa proses haji nusuk ini demikian rapi, demikian tertib, tidak ada yang kalau kita melakukan tawaf itu kan biasanya ada yang zigzag gitu kan, ada yang zigzag terus ada yang membalap kan, ada yang melambung jamalannya. Nah, ini nggak ada Bapak Ibu karena semuanya tertib. Jadi kalau sudah dapat gerbong kereta nomor sekian itu nggak bisa tuker, geser ke sarekah lain. Begitu juga kalau sudah ketinggalan, ya tunggu dulu, tunggu giliran sarekahnya Bapak Ibu mendapat jadwal yang berikutnya gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi kependudukan di mana ketika kita di Saudi umroh itu harus scan sidik jari serta face detector. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Nafat. Ini adalah OTP ya. Seperti halnya kita mau pakai GoPay atau ShopeePay, ini biasanya harus menggunakan OTP. Nah, proses ini harus urut. Upshare, OTP, Nafat. Kalau ini gagal, maka operator tersebut nggak akan bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi ini urut ya. Dan ini adalah satu skill dari SDM tim handling kami yang sudah berjalan 4 tahun ke belakang. Makanya kami sangat familiar dengan proses seperti ini, dan sehati ini juga salah satu hal sepele yang membuat kemarin banyak travel nggak bisa
output, tidak bisa mencetak nusuknya. Karena tiba-tiba kemarin sekitar bulan Syawal ketika jamaah sudah selesai dengan igomanya, tiba-tiba keluar aturan baru yaitu adanya vaksin meningitis dan influenza. Dan ternyata vaksin meningitis influenza dari Indonesia itu tidak terpakai. Dia harus output dari vaskes yang ada di Saudi. Nah, permasalahannya adalah banyak operator dan travel yang tidak mengerti di mana vaskesnya. Dan akhirnya lagi-lagi banyak travel yang gagal mengeluarkan nusuk. Karena apa? Karena ini juga mereka nggak tahu di mana memperolehnya. Selanjutnya, setelah 1, 2, 3 berhasil, maka aplikasi selanjutnya adalah baru nusuk. Jadi nggak bisa tiba-tiba seseorang itu langsung login dong nusuk.sa, itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus masuk 1, 2, 3, baru ini. Nah, inilah yang ilmu digital yang jarang sekali operator ketahuin. Dan ini adalah di sini Bapak Ibu akan melihat deposit, jumlah deposit, data-data Bapak Ibu, serta paket yang akan dibuka. Seperti halnya Traveloka bisa melihat maskapainya, bisa melihat hotelnya, bisa melihat keretanya, akan terlihat di sini semua. Bahkan alamat maktabnya itu sebelah mana akan bisa dilihat di sini. Nah, setelah ini selesai, baru ini aplikasi pamungkas yaitu Tawakal. Nah, jadi Tawakalnya ini adalah bagian dari integrasi 1, 2, 3, 4. Kalau ini nggak selesai, nggak bakal bisa masuk sini. Dan hasil cetak Tawakalna adalah Nusuk Card. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi terakhir sebagai pelengkap adalah Gosi, yaitu di sini adalah aplikasi catatan gaji dan asuransi, di mana di sini juga banyak sekali travel yang tidak bisa masuk login di sini. Nah, ini adalah contoh eh, tasreh secara cetak. Ini adalah kartu tasreh. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon jamaah haji ya. Yang pertama saya akan bacakan, apakah haji dahili atau haji paket domestik aman secara hukum di Saudi? Ya, aman asal menggunakan kuota resmi dan bisa di verified dari aplikasi Nusuk. Bagaimana tertangkap jika tidak menggunakan tasreh? Ya, pasti akan dikenakan deportasi, denda, dan hukuman lainnya. Bagaimana memastikan saya resmi terdaftar sebagai jamaah haji Nusuk? Pastikan pendaftarannya melalui Nusuk. Jadi harus verified di Nusuknya. Apakah petugas akan memeriksa dokumen jamaah? Iya, pasti akan memeriksa, yaitu berupa tasrehnya yang akan diperiksa. Lalu, apakah mendapat perlindungan kesehatan? Iya, perlindungan kesehatan akan dilihat di aplikasi Gosi. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki kuota terbatas? Iya, kuota terbatas langsung dikelola oleh pemerintahan Saudi Arabia. Bagaimana keamanan perjalanan? Keamanan perjalanannya resmi karena jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita melihat, kalau kita umroh biasanya kan dikawal sama tour leader dan biasanya tour leader membawa bendera travelnya. Kalau untuk jamaah haji paket nusuk yang mengawal adalah mudir maktabnya. Jadi nanti ada tour leader yang bertugas, ada tim handling dari kami yang bertugas, ada mutawi yang bertugas, dan ada tim dokter dari mudirnya, ada tour leader dari mudirnya, dan mereka akan membawa plang board kayak aluminium yang itu berupa tanda nama maktabnya atau nama sarekahnya. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi satu bis itu biasanya ada 3 mudir yang mengawali. Jadi sangat jarang ditemukan jamaah tertinggal, jamaah nyasar, jamaah ketinggalan prosesi, mungkin lontar jumroh atau apa, itu sangat jarang karena memang satu grup ini kayak dikepung oleh penjaganya maktab tersebut. Jadi alhamdulillah ini nyaman sekali dan tidak bisa kita tiba-tiba dimasukin oleh jamaah dari sarekah lain atau dari maktab lain, itu jarang karena bentuknya memang seperti spesial space gitu. Jadi misalkan gini ya, masuk Jamarat sarekah ini, berarti area Jamarat itu cuman sarekah itu doang. Ya, karena kita ada jalur khususnya Bapak Ibu. Jadi tidak bercampur dengan haji reguler, tidak bercampur juga dengan haji plus. Nah, ini istimewanya di paket nusuk. Lalu apakah aplikasi Tawakalna diperlukan? Iya, aplikasi Tawakalna adalah pamungkas. Kapan kartu nusuk diberikan? Tanggal 7 Zulhijjah. Apakah paket ini sah secara agama? Iya, karena paket ini menggunakan akad tanazul, yaitu akad penjaminan. Nanti insya Allah di lain waktu saya akan jelaskan apa itu tanazul hak. Lalu pertanyaan yang lain, bagaimana banyak WNI ditangkap menggunakan visa amil? Iya, karena amil yang digunakan adalah amil petugas, bukan amil yang menggunakan igoma.
Lalu jika menggunakan kuota domestik, apakah wajib tinggal? Tidak wajib tinggal. Karena memang gini ya, kenapa kita bisa menggunakan IGOMA? Karena ternyata IGOMA itu diperbolehkan oleh pemerintah Saudi untuk dipakai oleh seluruh warga dunia untuk nebeng fasilitas yang diberikan oleh IGOMA. Jadi IGOMA ini ternyata ada fasilitas plus di mana apabila seseorang apply itu memang diperbolehkan tetapi harus bayar. Dan beberapa fasilitasnya adalah boleh mengikuti beberapa kursus, beberapa sekolah, beberapa fasilitas seperti layanan asuransi atau memiliki nomor rekening atau diperbolehkan untuk investasi di bidang-bidang tertentu, diperbolehkan memiliki mendirikan bisnis yang ada di Saudi, dan juga diperbolehkan untuk melakukan haji karena di aplikasi Abser tertulis IGOMA Anda itu eligible for Hajj, jadi resmi untuk berhaji. Dan ini adalah salah satu campaign larangan berhaji apabila nggak memakai nusuk. Kita lihat klip dulu ya. شغوف بنبضه أحاط رضاه أحاط رضاه يا 2006 nanti, ya, 2026. Yang pertama, saya akan memberikan edukasi bahwa yang namanya haji itu bukan persoalan visa ya Bapak Ibu ya. Kalau visa itu adalah sekedar pintu masuk kita ke Arab Saudi. Nanti di sini yang menjadi poin haji itu resmi tidak adalah masalah tasrihnya. Nah, tasrih itu bagaimana? Tasrih itu adalah didapat setelah kita mempunyai maktab di Arafah. Jadi pastikan visa apapun silahkan, tapi Bapak Ibu harus pastikan mempunyai tasrih, yaitu maktab di Arafah. Artinya kalau kita mau nginep di kamar itu, kita sudah ada kamarnya di Arafah. Nah, nomor kamar Arafah inilah yang menjadi tasrih. Jadi meskipun misalnya anggaplah kita visa amil plus IGOMA plus tasrih Arafah, insya Allah aman. Jadi semuanya itu kembali kepada tasrih. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan juga terprovokasi, oh ini visanya bukan visa haji, tidak seperti itu. Ya. Tapi untuk Bapak Ibu keamanannya silahkan kalau misalnya ada program apapun, tapi tanya ada tasrih atau tidak. Karena itu yang menunjukkan Bapak Ibu legal dan ilegal. Terima kasih ya Bapak Ibu, semangat. Sampai ketemu di Haji tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang mengenai produk knowledge dari paket hajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kami berada di dalam PT Middle East Journey. Ini adalah salah satu fasilitator paket haji nusuk yang sudah operasional dan menyelenggarakan sejak 2022. Lalu kantor kami di Jakarta di TBC Matupang, sedangkan untuk di Bandung sendiri ada di rumah dari Pak Abi Gofur ya. Jadi insya Allah nanti bisa juga konsultasi langsung ke kantor di Bandung, yaitu di rumah Pak Abi. Nah, ini paket yang B plus ini ada di harga 299 seperti yang saya tadi jelaskan ya, menggunakan kereta Haramain untuk Mekah Madinahnya, dan untuk hotelnya semua bintang 5. Lalu juga untuk Maktab Mina itu juga difasilitasi dengan kereta metro ya. Kereta metro ini yang menghubungkan antara Arafah, Musdalifah, Mina. Dan kami tidak mengadakan penjualan secara retail untuk visa only ataupun menawarkan kuotanya saja, dan kami tidak menyelenggarakan paket haji lainnya. Jadi memang kami spesialis di jenis paket haji nusuk. Lalu kami juga insya Allah mengadakan layanan untuk manasik. Untuk pesawatnya juga nanti bisa dikondisikan di kloter penerbangan keberapa. Lalu ini saya skip, ini adalah video saya kemarin menggunakan Malaysia Airlines. Nah, ini kereta Haramain untuk perpindahan Mekah Madinah. Ini juga saya skip.
Ini adalah komentar jamaah-jamaah yang insya Allah puas. Lalu ini adalah Metro, Arafah, Musdalifah, Mina. Insya Allah kita menggunakan ini, jadi lebih cepat ya. Jadi walaupun mungkin penampakan di peta, maktabnya itu ada di 3 kilo, tapi ternyata menggunakan kereta ini nggak ada 5 menit Bapak Ibu. 3 menit ini cepet banget, mungkin kayak bus ya. Dari Jakarta ke Bandung cuman 30 menit. Dan ini testimoni saya menggunakan WUS. Ini juga menggunakan WUS. Mungkin saya skip aja. Nanti saya share di WhatsApp group insya Allah. Lalu ini untuk paket Mekah Madinahnya semua bintang 5. Dan ini hotel transit. Untuk hotel transit biasanya kita menggunakan tower ya. Karena kita terbiasa nyewa tower. Untuk 2025 kemarin, Alhamdulillah kami memberangkatkan 608 jamaah. Jadi cukup menggunakan satu tower saja. Karena kalau kita berbeda tempat, biasanya susah untuk menyelenggarakan manasik. Karena kita harus tersentral. Dan ini adalah salah satu klip di mana ketika tanggal 7 Zulhijjah kita diajak ke sebuah ballroom untuk mendapatkan atau dibagi tasrih hajinya. Kita saksikan. Ya, kita lihat memang sangat mewah ya. Sangat mewah sekali tempat untuk dibagi legalitas tasrih haji. Nah, ini dibagi. Dan ini kita saksikan untuk tasrih haji yang dibagi ini masih tersegel. Ya, masih tersegel dan ini salah satu tour leader kami yang sekaligus adalah Ustadz kami lulusan dari Kairo, masih muda. Alhamdulillah beliau juga sudah berhaji bersama kami dari 2024. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ada pembagian ID card. Ini ID card Sakti Mandraguna. Kita akan unboxing. Ya, ini ID card yang nanti akan mengarahkan kita masuk. Di dalamnya ini ada nusuk. Dari nusuk, ini nanti kita akan lihat dalamnya seperti apa ya. Satu-satu deh ya, kita akan buka. Nih, kita akan dengarkan. Masya Allah. Kayak buka Apple ya? Kayak buka iPhone. Ya, ini lebih mahal ini. 250 juta ini. Bentar, agak lama. Aduh, susah banget. Jadi susah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ada foto saya. Asli. Kan, asli. Ya, lalu saya skip juga. Dan ini maktabnya saya akan memperlihatkan klip di area maktab Mina serta tenda Arafah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di Syarikal Maqam. Silakan Bu. Silakan ambil Bu, ambil. Masya Allah. Ya, penyambutannya lumayan mewah dan biasanya diberi cindera mata dan juga welcome drink ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dalam. Dikasih silakan. Dan ini penampakan ruangan-ruangannya. Ini adalah salah satu maktab Mina dengan harga yang paling rendah. Jadi kalau dibandingkan haji furoda yang mungkin Bapak Ibu lihat di medsos ya di tahun 2024 itu ada salah satu mungkin selebritis tanah air yang menggunakan haji furoda dan viral mungkin harganya sekitar 700 juta ke atas dibandingkan maktab ini yang mungkin harganya di tahun lalu itu sekitar 250 ini masih lebih mewah maktab di paket haji domestik.
Dan ini adalah makanannya tadi sudah, dan ini fasilitas gimmick yang diberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing apa yang menjadi souvenir yang diberikan oleh Syarikat Al-Maqam untuk fasilitas di Mina, kemudian Arafah dan Musdalifah. Pertama, batu. Ya, jadi ini nanti video klipnya akan saya share di WhatsApp grup. Lalu ini juga nanti saya akan share insya Allah. Nah, ini penampakan untuk gimmick yang diberikan sampai jamaah yang sudah selesai melakukan prosesi haji itu diperbolehkan untuk membawa pulang bednya, selimutnya serta bantalnya, karena memang semua yang diberikan adalah barang baru yang masih plastikan dan diperbolehkan dibawa pulang, serta seluruh isi minuman yang ada di kulkas serta snacknya itu boleh masuk semua di dalam koper. Jadi banyak sekali jamaah yang membawa oleh-olehnya berupa makanan logistik isi dari Maktab Mina. Dan ini adalah penampakan kamar yang paling murah. Ini sebenarnya kelambu nyamuk ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan jemuran, tetapi ini ada kelambu nyamuk. Dan ini kasurnya ini tingkat ya. Ini sofa bed. Maaf, ini adalah bed. Dan ini adalah klip saya meninggalkan Maktab Mina untuk menuju Arafah juga saya skip. Lalu sekarang kita melihat penampakan tenda Arafah. Dan ini juga nggak kalah mewah. Jadi biasanya jamaah diajak untuk transfer dari Maktab Mina ke Mekah di tanggal 8 Zulhijjah sekitar jam 8 malam. Nah, ini penyambutan jamaah ketika tiba di tenda Arafah sekitar jam 11 malam. Nah, ini mungkin harus saya play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ini tenda wabarakatuh. Arafahnya. Dari Sareka Al-Majid Al-Juraisi. Kali ini sudah tiba di tenda Arafah. Dan seperti yang kita lihat, ada kafetaria persis di depan kamar berikut dengan snack, makanan, dan minuman 24 jam. Dan berikut tatanan kamar sudah bisa dilihat di depan kamar, nomor bed masing-masing jamaah haji. Dan dari Sareka kami, Juraisi, itu sudah ada notifikasi SMS ke masing-masing jamaah haji sebelum nyampe di sini, menyatakan bahwa dia akan menempati nomor bed nomor berapa. Ada di pintu masuk bisa kita lihat ada makanan, wheelchair, minuman, laban, dan ini dia kamarnya. Kita masuk kamarnya, alhamdulillah, masya Allah, bisa sekali. Jadi ruangan di dalam tenda Arafah jika jamaah haji reguler biasanya mendapatkan cuma karpet saja. Kalau untuk jamaah plus atau furoda biasanya karpet plus matras kecil. Tetapi kalau untuk paket nusuk adalah sofa bed. Jadi memang nyaman sekali ya. Dan tiba tanggal 8 Bapak Ibu bisa untuk beristirahat dulu. Nah, ini penampakan yang tenda putra. Insyaallah, tabarakallah. Kami sudah sampai di lokasi Maktab di Arafah. Di Arafah. Mas Ihsan. Ya, ini saya. Dan ini biasanya kalau sudah selesai haji, nah ini penampakan tenda Maktab Mina Arafah, Maktab Mina, dia mendapatkan spring bed. Ini spring bed, ini yang VIP ya. Jadi satu ruangan itu paling hanya 20 orang saja dengan 20 spring bed. Dan biasanya kalau untuk hari rayanya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita melakukan lontar Aqobah, itu biasanya mudir atau owner dari maktabnya itu akan datang ke maktab untuk berbagi hadiah, dan ini adalah bagi-bagi hadiah.
wa'fu bitammi faghfiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu akan dibagi hadiah. Begitu juga ini. Jadi banyak games ketika hari raya. Kita diajak makan, kita diberi hadiah. Nah, ini juga. Nah, ini juga games di. Ya, ayo. Ayo, fokus, Nah, fokus. ini owner maktab. Jadi memberi banyak sekali hadiah ketika hari raya. Dan ada hadiahnya juga, ada handphone. Lalu ini tadi sudah saya jelaskan, dan seluruh rekening pembayaran ada di dalam rekening PT ya, jika tidak secara personal. Lalu ini mungkin saya skip aja dan langsung mungkin ke pertanyaan ya, Pak Gofur mungkin. Silakan saya buka pertanyaan. Ya, mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali yang mau tanya, Pak Daus, Pak Diki, Pak Hari, Pak Jumri, dan Bu Sofi keluarga, silakan. Aduh, maaf mungkin presentasinya sedikit lama ya, tapi insya Ya, Allah. detail ya Bu ya, yang penting detail jelas, insya Allah nanti jamaah juga bisa lebih bertanya lagi. Mangga silakan, ada yang mau bertanya nggak? Kami persilahkan. Silakan Pak. Pak Diki, Pak Firdaus, Pak Hari, Pak Sapi, Pak Jumri ya. Ya. Mangga Pak Hari, Pak Daus, Pak Diki. Bu Sofi, barangkali mau bertanya, Pak Hari. Atau mungkin ini di kolom chat. Oh, di kolom chat ya. Sudah cukup jelas, terima kasih. Dari Pak Hari. Oh, Pak Hari barusan nih 9.38 ya. Terima kasih Pak Hari, masih menyimak ternyata. Pak Diki, Pak Daus, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin apa ya, mau curhat-curhat mungkin Bapak Ibu silahkan. Dari Pak Oh, Jumri. Pak Jumri sudah jelas katanya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh silakan. Atau mungkin Pak Abi Gofir mungkin ada pertanyaan ke sayanya mungkin Pak. Insya Allah Ibu, Alhamdulillah, makasih banyak sebelumnya buat Ibu Haja Rina beserta Pak Haji Bukhori. Cukup jelas kami juga menyimak dari rangkaian awal detail apa namanya proses nusuk hajinya, secara teknisnya juga udah lengkap, udah jelas. Mungkin juga rekan-rekan kami yang ikut Zoom malam ini semua juga tadi dari Pak Hari cukup jelas, Pak Jumri juga cukup jelas katanya. Mudah-mudahan ya materi-materi yang tadi udah disampaikan itu semuanya udah dipahami ya Bu Haji. Intinya Pak Daus juga tuh ada komen Pak Daus juga kan itu alhamdulillah katanya sudah jelas. Jadi semua sudah detail Bu Haji. Bahkan apa namanya dokumen dari mulai tadi Ibu Haji dijelaskan maktabnya di mana, tendanya di mana sampai nanti di Armusnasnya itu semua kan Bu Haji sudah lihatkan proses sampai tadi kasur bednya tadi ada nama kitanya, bahkan tadi pas begitu kita masuk mau proses Arafah kita bisa cek kita keretanya di mana, jam berapa, bahkan hotelnya di mana. Bahkan sudah jelas kita hotelnya memakai bintang 5 semua dan fasilitas emang nomor 1 yang Arab Saudi VIP. Jadi kalau boleh saya perbandingan, mohon maaf bukan perbandingan dengan kegagalan yang kemarin. Sebetulnya kami juga, saya tahun 2004 pernah berhaji juga dengan travel kami sebelumnya. Jujur kalau saya mau apa namanya dari hati saya mengatakan bahwa fasilitas yang Ibu Haji Rina dan Pak Haji Bukhori ini tawarkan ini cukup menurut saya itu apa namanya ya
bersaing ya dengan reguler ataupun ONA Plus. Dan saya juga lihat fasilitas yang Ibu Hajah tawarkan ini, alhamdulillah tadi lihat fasilitas semua udah benar-benar VIP, udah benar-benar super mewah gitu. Dengan hotel bintang 5 di pelataran, itu sudah menjadi nilai value yang sangat bagus, sudah jadi nilai jual yang sangat terpercaya. Mudah-mudahan tinggal kembali lagi kepada jamaahnya dengan keyakinannya masing-masing. Yang jelas di sini kita tidak ada niat menipu atau enggak, tidak ada niat berbisnis tidak benar ya Bu Hajah ya. Intinya kita hanya niat lillahi ta'ala sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam hati, kita pengen mewajibkan kemampuan yang sudah Allah titipkan dengan kita. Semoga apa yang sudah kita niatkan ini Allah mendapatkan keberkahannya untuk haji ini ya Bu Haji ya. Gitu kan, kita mendapatkan hajanan mabruron, wa syai'an maskuron, wa zamban maghfuron, wa amalan solihan makbulah, wa tijaratan dan tabur. Mudah-mudahan semua rangkaian haji yang kita niatkan ini mendapatkan haji yang mabrur-mabruroh. Kembali lagi mungkin kepada jamaah-jamaah yang rekan-rekan kami yang sudah kami undang ini, tinggal kembali kepada hatinya masing-masing ya Bu Haji ya. Jadi yang jelas kita sudah tidak ada, saya mau jelaskan juga, saya sudah tidak ada kerjasama dengan PT yang sebelumnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan PT baru ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Hajah Rina ini menjadi nilai plus, detail-detail yang sudah dijelaskan sangat rinci, sangat jelas. Insya Allah itu menjadi kekuatan kami untuk bisa memperjuangkan bagaimana jemaah-jemaah yang akan berhaji tahun ini, termasuk saya mungkin alhamdulillah yang ditunjuk oleh tim Nusuk Haji Pak Haji Buhori dan Bu Rina, rekan-rekan, ibu-ibu bapak sekaliannya, bahwa saya Abi Gofur mewakili Bu Rina dan Pak Haji Buhori. Insya Allah apa yang nanti mau dipertanyakan, kami siap membantu dan kami siap melayani ya Bu Haji ya. Mungkin perwakilan kami di Bandung, di Jawa Barat khususnya, untuk sementara ini kami pakai rumah kami sendiri. Insya Allah nanti kedepannya kalau sudah ini berjalan lancar, kita juga membuat kantor resmi ya Bu Haji ya. Dengan tujuan bahwa legalitas kita sudah jelas ada, bahkan tadi juga kita sudah ada PT-nya juga, kita komplit lah. Mungkin itu aja cukup Bu Hajah dari kami. Mudah-mudahan ada masukan lagi, mungkin tambahan dari jamaah sekalian, ada biar ada penjelasan lah mungkin dari jamaah nusuk haji ini. Yang mudah-mudahan sih tadi yang saya sampaikan sudah jelas Bu Haji ya. Tadi banyak bapak-bapak dari Pak Daus, Pak Hari, bahkan Pak Jumri, mungkin ibu-ibu yang lainnya juga sudah menjelaskan kejelasannya gitu. Itu Bu Haji. Ya, jadi insya Allah paparan saya sudah cukup detail, dan nanti insya Allah ini juga Zoom-nya direkam. Nanti akan saya share rekamannya di WhatsApp group. Ya. Akhir kata mungkin ada lagi pertanyaan atau komen? Nggak ada Pak. Mungkin bisa diakhirin atau gimana Pak? Doa penutup aja ya. Mungkin sekali lagi Bapak-Bapak sudah jelas, kalau sudah kita closing aja, tutup doa ya Bu Hajah ya. Siap. Ya, dari Pak Abi yang berdoa. Akhir kata saya terima kasih, mengucapkan banyak terima kasih atas undangan Pak Abi. Ya. Saya merasa tersanjung karena bisa berkenalan dengan Bapak Ibu, dan saya sendiri diizinkan untuk memaparkan edukasi ini, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada beberapa hal yang kurang atau mungkin dari kata-kata saya yang tidak tepat, saya mohon maaf. Selanjutnya insya Allah ke depannya jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, saya bersedia untuk menjelaskan lebih detail di grup maupun bisa japri atau lewat Pak Abi insya Allah. Mungkin nanti insya Allah kalau misalkan ada waktunya, kan Bu Haji sama Pak Haji Buhori kan keliling kota ya Bu Haji ya, edukasi ke seluruh kota. Mudah-mudahan nanti kalau di waktunya tepat, saya akan bikin pertemuan secara face to face mungkin ya. Kita akan siapkan tempat, lokasinya juga, untuk supaya mungkin berhadapan langsung dan melihat semua dokumen-dokumen dengan lengkap ya Bu Haji ya. Gitu. Paling gitu aja ya, kita tutup doa penutup. Semoga apa yang kita niatkan ini Allah ridhoi, Allah kasih keberkahan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula bi ani asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hajjan mabruron wa syai'an maskuron wa zamban maghfuron wa amalan makbulah sholihan takbur ya Allah.
ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk haji tahun depan bersama istri, bersama keluarga kami dengan selayaknya rezeki ya Allah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam wa rusulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live grup ya Bapak Ibu. Ya, Barakallahu fikum. makasih Bu Haji. Ini.